Satu lagi, cerita horor zaman dulu, berjudul asli Rumah Kuntilanak. Hunian lawas di Semarang tahun 1978. Dari judulnya saja, sungguh menyeramkan, bikin bulu kuduk merinding, termasuk bulu kuduk Mimin saat membacakannya. Jadi, bagaimana? Kalian masih berani mendengarkan cerita ini? Kalau masih berani, silahkan. Jangan sampai menyesal. Selamat menyimak dan salam horor. Semarang 1960. Namaku Sulami. Di tahun itulah rumah ini dibeli oleh ayahku, bersamaan dengan lahirnya aku beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang aku tinggal di rumah ini dari lahir. Sebagai gambaran, ini adalah rumah biasa dengan sepetak pekarangan yang cukup luas di belakangnya. Sejak pertama kali ditempati, di pekarangan itu sudah tumbuh 3 pohon, yaitu sawo, mangga, dan bambu. Kenapa aku harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti akan ada hubungannya dengan cerita ini. Ada sedikit cerita tentang lahirnya aku yang kebetulan aku lahir di rumah ini. Di bulan Juli 1960. Kata ibu, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah, di dekat pepohonan itu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan bapak mendengar suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh memang, karena kita sama sekali tidak memelihara ayam, tapi bapak tidak mempedulikannya. Sampailah di kamar mandi. Ketika ibu sedang buang air, suara ayam itu masih terdengar walau semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pepohonan itu yang tentunya gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu. Di atas pohon mangga tepatnya, seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati, tapi ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu. Dari dalam kamar mandi, ibu kesakitan. Sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Disitulah ibuku ditinggal sendiri di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibuku lupakan. Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar terdengar suara cekikikan sembari mengetuk-ngetuk. Ibuku yang ketakutan hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama, mulai timbul rasa marah dari dalam diri ibuku. Dengan sekuat tenaga, dia melempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela itu sambil berkata, "Kalau berani, keluar kamu." Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu hening, tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suaranya agak serak.
Suara itu berkata, "Aku tidak takut." Diiringi oleh suara cekikikan dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian bapakku datang bersama ibu bidan dan aku pun terlahir keesokan harinya kira-kira jam 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di sini. Masih ada lagi cerita seram pasca aku dilahirkan yang tentunya dialami oleh orang tuaku. Beberapa hari setelah kelahiranku, para tetangga mulai berdatangan untuk menjengukku. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru. Seperti menyambut senang kelahiranku, karena ternyata hanya aku satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Beberapa hari setelah kelahiranku, para tetangga mulai berdatangan untuk menjengukku. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru. Seperti menyambut senang kelahiranku. Karena ternyata hanya aku satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga sekitar rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini sempat 5 atau 6 kali berganti pemilik dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya. Kalau tidak keguguran, ia meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja, dengan kelahiranku mematahkan semua stigma. Aku lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tuaku, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir. Tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu pasca kelahiranku, katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam padahal tidak punya peliharaan ayam, dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibuku dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini. Tapi kenyataannya, gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam katanya aku terbangun dan menangis kencang. Bergegas ibuku memberikanku ASI, tapi aku tidak mau. Mulutku seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibuku. Karena tidak mau tenang, aku pun digendong oleh bapakku. Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar. Aku masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu depan rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Bapakku pun menghampirinya. Tapi setelah dibukakan, tidak ada siapa-siapa. Bapak pun menutup pintu itu lagi dan berjalan ke dalam rumah sambil menenangkanku yang terus menangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Sudah tidak beres ini, batin bapakku. Tapi setelah bapakku berbalik badan, terdengar suara dari atas. Apa? Nyariin aku ya? Diiringi suara cekikikan setelah bapak menengok ke atas. Dalam kondisi agak gelap di ruangan itu terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tidak begitu jelas katanya. Bapakku langsung berlari menuju kamar. Anehnya di situ aku mulai berhenti menangis sembari memberi aku ASI. Ibuku bertanya ke bapak yang terlihat ketakutan. Tapi bapak tidak mau bercerita apa-apa waktu itu. Keesokan harinya bapakku sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam.
Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak. Tapi nyatanya kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapakku mengadu ke orang tua atau nenek. Dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk ikut tinggal di rumah ini untuk menemani ibuku. Kebetulan nenekku adalah seorang kejawen, beliau sangat pemberani dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini. Tapi memang beliau ini ibarat kentongan, bila tidak ditabuh takkan berbunyi, bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan singkat cerita, dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya menghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek, memang kuntilanak, tapi tidak biasa. Wujudnya tinggi besar, dan yang membuat orang tuaku khawatir, kuntilanak itu menginginkanku. Begitu kata nenek. Sosok itu berkata, "Cucumu aku rawat ya." Tentu saja nenek tidak mau dan balik memarahi sosok itu. Walau dia meminta secara sopan, kata nenek, "Tidak bisa, langkahi dulu mayatku." Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak itu sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam saja. Itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Semarang, 1978. Bertahun berlalu, aku pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh di sini. Aku tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran hingga akhirnya ibu steril. Kala itu aku sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama nenek. Tentu saja, aku adalah cucu kesayangannya. Walau memang beliau ini sosok yang galak, tapi kami berdua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidupku. Waktu itu, nenek sedang tidak enak badan dan menyuruhku untuk tidur bersamanya. Aku tidak curiga, karena memang biasa seperti itu. Ketika nenek sakit, akulah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa, nenek tidur di atas ranjang dan aku menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak. Sampai aku terbangun oleh suara ketukan di pintu. Tok tok tok. Mi? Suaranya seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja, batinku. Aku pun bangun dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tampak sepi. Sampai aku melihat ibu berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan. Aku pun berjalan menuju ke dapur, tapi sampai di sana tidak ada siapa-siapa. Sepi, bahkan lampunya pun mati. Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas aku ke kamar ibu dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tertidur. Seketika sekujur badanku terasa merinding. Aku pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika, beberapa langkah, ada yang menepuk pundakku. Refleks kontan, aku langsung menoleh. Aku terpaku. Di situ terlihat sangat jelas. Walaupun suasana agak gelap, sosok berbaju putih, tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu sosok itu agak menunduk dan berkata, "Apa nak? Nyariin aku ya? Sekarang sudah ketemu," sambil tertawa. Pikiranku seperti hilang. Mau teriak pun tidak bisa. Seketika semuanya menjadi gelap, aku tidak sadarkan diri. Dan bangun keesokan harinya dengan demam yang tinggi.
Hampir 2 hari aku rasanya tidak ingin bicara karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai ngobrol berdua. Aku ceritakan apa yang terjadi malam itu, nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga aku pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat menginginkanku. Tapi nenek berkata, yang intinya, tenang saja, sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek sudah tua, tidak kuat seperti dulu. Begitu kira-kira kata nenek waktu itu. Hari pun berlalu. Tapi yang aku tidak tahu, itu adalah kata-kata terakhir nenek. Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit masuk rumah sakit dan sekira sebulan nenek meninggal dunia. Di usia hampir 90 tahun. Dan sepeninggal nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekira 40 harian setelah kepergian nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari bapak dan ibuku berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Aku yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sore hari bapak dan ibuku berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Aku yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sembari melangkah pergi, mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Aku tengah membaca buku waktu itu. Tidak terasa sudah menjelang maghrib. Aku yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu aku harus menutup pintu-pintu dan jendela. Aku tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tuaku karena memang jendelanya belum ditutup. Tapi ketika aku masuk, aku benar-benar kaget. Karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin, tidak jelas raut wajahnya karena memang hari sudah petang. Di situ aku tidak jadi masuk. Aku langsung berpikir itu bukanlah ibuku. Aku berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah hingga sekitar pukul 8 malam. Bapak dan ibuku datang menjemput. Setelah itu, aku memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuaku. Karena aku tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenekku juga, aku harus menjadi wanita yang kuat. Walaupun sebenarnya aku mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini. Selang hari, aku mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah aneh memang. Karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam. Aku tidak mau ambil pusing, aku menarik selimut dan tidur, tapi di tengah malam, lagi-lagi aku dibangunkan oleh suara ketukan. Tok tok tok, dari pintu kamar. Aku diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali karena berada tepat di atasku. Aku yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut suara ketukan itu masih saja ada. Di situ tentu saja aku tidak bisa tidur. Dan terdengar suara pintu kamar terbuka. Aku yang melihat dari balik selimut seperti ada orang yang masuk. Karena memang lampu tidak aku matikan, terlihat bayangan itu. Aku langsung merasa itu bukan bapak ataupun ibu. Sosok itu terlihat semakin mendekat. Aku yang takut langsung memejamkan mata sambil berdoa sebisanya dan terasa ada yang mengelus-elus badanku. Walau masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa. Elusan tangannya begitu kasar. Aku sama sekali tidak bisa bergerak, keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada. Aku menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut ini, dan ketika aku membuka selimut, tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan, disusul suara tertawa lirih. Suasana
Seketika hening. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengunci pintu, tapi ketika aku hendak berjalan, seketika itu pintu terbuka, terbanting keras hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat, bapak datang memeriksa ke kamarku dan bertanya ada apa. Aku pun menangis dan menceritakan yang terjadi. Malam itu pun aku tidur bersama bapak dan ibu, walaupun sebenarnya aku tidak tidur sama sekali hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, aku kembali demam. Di situ akhirnya kami semua saling bercerita. Karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya, bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat teman nenek yang masih hidup. Teman sesama orang kejawen, akhirnya bapak pun menemui orang itu. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya kromo inggil, Jawa halus, perawakannya juga ramping, dan tatapannya sayup. Aku sempat meragukannya, karena karakternya beda sekali dengan nenekku yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata aku salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, "Waktu dulu almarhum Mbak Suratmi sudah pernah bicara dengan saya kalau rumah ini ada penunggunya." Kami ngobrol panjang lebar. Di tengah obrolan, Eyang seketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu hari masih siang. Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumah. Eyang mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Kami masih bingung. Sedang apa Eyang Jiwo? Lalu Eyang menyuruh kita mendekat menuangkan air di tanah bawah pohon sawo. Beliau menyuruh bapak mengambil wangkil, cangkul kecil, dan menyuruh bapak menggali tanah yang sudah dibasahi air itu. Bapak pun mulai menggali tanah itu, lumayan dalam, hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu, kalau tidak salah jumlahnya ada 7 atau 8 buah. Dan ibu mulai ingat, itu adalah serit punya ibu yang hilang. Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika aku masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil. Katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi ketika ditaruh di samping bantalku. Sungguh tidak masuk akal. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu, dikumpulkanlah serit itu, dan Eyang Jiwo menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh, karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel, baunya sangat busuk. Eyang Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah. "Dia akan marah karena ini," kata Eyang Jiwo. "Tapi ini memang harus dilakukan." Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenekku. Kata beliau, nenekku sebenarnya bisa melakukan ini tapi dia tidak tega. Karena menurut kepercayaan Jawa, mereka, makhluk halus, juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek, bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik jauhkan saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanya menahan saja agar kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi sepeninggal nenek, mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan, sehingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitulah penjelasan Eyang Jiwo. Tapi ini sudah melampaui batas, jadi harus ditindak, kata beliau. Singkat cerita, malam pun tiba, Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri. Beliau bersama Mas Panggih, keponakan Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Jadi di situ ada bapak, Eyang Jiwo, dan Mas Panggih. Sedangkan aku dan ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ aku tidak begitu tahu.
Aku dan ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1-2 jam, sampai kami hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 dini hari, kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela, terlihat kobaran api. Mas Panggih yang duduk bersimpuh menghadap ke arah kami dan bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulut Mas Panggih, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki, terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggih. Kami yang mengintip dari balik jendela yang ruangannya sengaja dimatikan lampunya, tapi tiba-tiba, "Sini kamu, tidak usah mengintip." Kata itu keluar dari mulut Mas Panggih, suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawa Kawi. Yang intinya adalah, "Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah nenekku." Sekali lagi aku menatap mata Mas Panggih. Dia balik menatapku sangat mengerikan. Wajahnya menjadi terlihat tua, kantong matanya hitam. Dengan ludah yang terus keluar, baru sekali ini aku melihat orang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk, kemudian Eyang Jiwo membakar satu serit dan dia pun merintih seperti kesakitan. Disitulah Eyang mulai mengajak dia berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini. Dia tidak mau, dia bilang, "Aku lebih dulu tinggal di sini." Lalu Eyang kembali membakar seritnya sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan. Tapi dengan dingin, Eyang berkata, "Mau cara halus atau kasar?" Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu. Sampai tinggal serit terakhir, dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Syarat yang aneh. Padahal badan Mas Panggih saja cukup besar, tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji. "Aku akan menyimpan serit dan rambutmu, dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunankulah yang akan melakukannya." Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo menggendong kuntilanak itu yang berada dalam tubuh Mas Panggih. Kami bertiga mengikuti di belakangnya. Saat kami mulai keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tidak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggih. Tapi di sini aku mulai heran. Eyang Jiwo ini kakek umur 75 tahunan, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat berjalan dengan beban sebesar itu. Bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya sampailah kita di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggih dan berkata, Sudah sampai. Ayo, sekarang kamu pulang." Sosok di dalam Mas Panggih itu diam sejenak dan menangis terseduh-seduh. Benar-benar mengeluarkan air mata, intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami. Dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidak benar. Intinya dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya.
apalagi merawatnya. Soalnya dulu dia pernah bilang ingin merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggih. Seketika Mas Panggih terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggih juga sempat tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur, kami dan warga yang ikut masih tercengang, heran. Apalagi aku yang menyaksikan ini dari tadi. Kata Eyang Jiwo, ini memang tidak masuk di nalar, tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita kami pun semua pulang. Kalau tidak salah, sudah sekitar jam 4 pagi kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggih, dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo berkata, ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti. Rumah ini memang terasa lebih adem, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu aku masih tinggal di rumah ini, hingga menikah dan punya anak. Dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih aku tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang, kadang ada orang yang masih menganggap rumah ini rumah kuntilanak. Sebuah cerita horor dari akun Twitter nyata @nyata7404296 berjudul asli Kuntilanak Kuburan Batu. Akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat horor dimanapun berada. Bercerita tentang teror horor kuntilanak kuburan baru di sebelah rumah. Langsung saja, buat kalian subscriber setia channel spesial horor, selamat mendengarkan. Semoga kalian suka. Salam horor. Tembok berbahan hebel tersusun lurus memanjang menjadi sekat pembatas antara dua hunian yang berbeda cerita. Di mana hunian pertama merupakan panggung penuh drama yang saat ini kita jalani. Iya, hunian dalam arti sebenarnya, alias rumah tempat kita berteduh. Dan hunian kedua ialah tempat bagi mereka bernaung ketika nafas tidak lagi berhembus. Entah apa yang ada di pikiran ayah, hingga beliau mengambil perumahan tepat bersebelahan dengan lahan pemakaman umum TPU. Malah rumah yang dipilih pun merupakan rumah yang berbatasan langsung dengan tembok penyekat antara TPU dan lingkungan komplek. Tidak ada sedikit bayangan dalam benak bahwasanya kuburan akan menjadi pemandangan di kala pagi dan malam. Belum lagi bayang-bayang rupa wujud para dedemit seperti tergambar dengan sendiri, menghadirkan rasa takut di dalam batin. Hal itulah yang aku dan adik semata wayangku pikirkan di hari pertama kami menempati rumah ini. Namaku Rizky, dan adikku semata wayang bernama Rian. Namun, apa mau dikata, ayah sudah bersabda, dan rumah ini setidaknya menjadi hunian yang bagus daripada kami harus terus mengontrak. Begitulah bunda tercinta coba untuk memberitahukan kepada kami. Walau di akhir cerita ketakutan itu memang tidak berlandas dan hal mistis tidak pernah bersinggah menyapa kami. Lambat laun kami pun terpaksa membiasakan diri hidup bersahaja dengan mereka yang tinggal nama. Singkat cerita, 3 tahun lebih kami mendiami rumah tersebut dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Bahkan hamparan pemandangan kuburan atau prosesi pemakaman sudah menjadi hal yang biasa kami lihat. Sama seperti sore itu, rombongan manusia
tampak menggotong keranda. Sudah pasti ada yang berpulang hari ini. Langkah mereka terus berjalan hingga membuatku terkaget tatkala baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumah berada. Jarak yang mungkin tidak lebih dari 3 meter. Aku sempat heran, karena dalam hematku seharusnya sudah ada kuburan lain di sana. Terlebih TPU itu juga bukan TPU yang baru dibuka. Dan yang lebih gila lagi, dengan tidak sadar aku malah mengikuti prosesi pemakaman secara tidak langsung. Karena memang antara komplek dan TPU itu hanya berbatas dinding yang tidak lebih dari 2 meter, di mana mataku masih dapat menyaksikan pemakaman jenazah itu dengan sedikit berjinjit. Aku seperti terhipnotis, mataku terus melirik tajam, detik demi detik prosesi itu, walau diri ini berada di komplek dan mereka ada di area TPU. Aku malah menjadi orang terakhir yang pulang dari pemakaman itu. Sempat diriku ini iseng naik ke atas tembok hanya untuk melihat makam baru itu. Anissa Cahya binti Legiman. Spontan nama almarhum aku baca. Bahwasanya yang baru saja dikebumikan adalah seorang wanita yang berpulang di usia 28 tahun. Mungkin karena sudah 3 tahun berada di sana, tidak ada rasa ngeri terlintas. Hanya saja, mohon maaf, bila biasanya kuburan baru identik dengan bau serta tebaran bunga-bungaan, namun saat itu aku mencium bau yang sangat busuk, seperti berasal dari lahat yang baru ditutup itu. Lupa menjelaskan sedikit tentang diriku. Saat itu aku berstatus pelajar yang baru saja mengenakan seragam abu-abu, sementara adikku duduk di bangku kelas 2 SMP. Ayahanda merupakan staf kontraktor yang tidak jarang harus melanglang buana tak kala job project telah tiba. Sementara ibunda merupakan wanita karir yang mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk merawat serta mendidik kedua anaknya. Aku tidak suka bahasa ibu rumah tangga, karena bagiku menjadi ibu yang seutuhnya merupakan profesi yang paling mulia. Balik lagi ke cerita. Keesokan hari, kala mentari belum sempurna terbit, dikejutkan oleh cerita Kang Udin, security komplek tempat kami tinggal. Pagi itu, Kang Udin ditemukan warga tertidur di area makam. Tak hayal, kala dia terbangun, badannya terasa lemas. Suhu badannya tinggi, malah beliau langsung dilarikan ke puskesmas karena dia kembali pingsan. Kabar burung berhembus cepat dari mulut ke mulut, hingga semua warga komplek dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. Iya, ada cewek minta tolong, taunya kuntilanak. Seperti itulah pembicaraan setiap rumah hangat membahas kejadian yang menimpa Kang Udin. Sejak peristiwa itu, Kang Udin enggan melanjutkan pekerjaan sebagai satpam di komplek. Malahan cukup susah bagi warga kami untuk mencari pengganti Kang Udin. Saking cepatnya kabar mistis itu menyebar. Alhasil untuk shift malam dijaga oleh warga secara bergantian. Malam itu, ayah serta seorang warga lain, sebut saja namanya Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukan malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani. Belum lagi rintik hujan sayup berjatuhan, yang semakin membuat keadaan komplek tidak ubahnya mirip dengan keadaan area sebelah. Dari pengakuan ayah, sekitar jam 1 ayah sempat meninggalkan Pak Karim sendiri. Beliau pulang ke rumah untuk menunaikan hajat yang sudah tidak dapat ditahan. Tidak lama, hanya 15-20 menit, ayah sudah kembali ke pos penjagaan. Ayah mendapati keadaan pos kosong dengan gerbang komplek yang terbuka. Ayah sempat merasa takut. Segera diambilnya HP dan menelpon Pak Karim. Ternyata bunyi HP itu dekat terdengar, dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos.
Dalam pikiran ayah, mungkin Pak Karim juga kebelet dan pulang ke rumah. Tapi, siapa yang membuka gerbang? Apa ada maling? Pikir ayah sejenak. Seorang diri, ayah sempat berjalan dan menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada maling yang bertamu kala itu. Ayah juga masih berpikir Pak Karim akan kembali, karena HP-nya tertinggal di dalam pos. Dan ketika ayah hendak mengunci gerbang itu, satu suara terdengar lembut menyapanya. "Pak, Pak, jangan ditutup dulu," teriak seorang wanita cantik. Ayah terdiam karena tidak mengenali wanita itu. "Mbak, siapa ya? Dari mana?" tanya ayah padanya. "Saya Cahya, Pak, saudarinya Pak Karim. Maaf mengganggu malam-malam," ucap wanita itu. Ayah tidak langsung percaya dan masih memberikan pertanyaan lain. Terlebih sudah jam 1 lewat, mau kemana wanita pergi? Pikir ayah lagi. "Lah, rumah saya cuma di depan situ, Pak. Jalan 2 menit juga sampai," terangnya. Ayah mulai mempercayainya, karena memang Pak Karim merupakan warga asli setempat. Terlebih lagi, ayah mendapatkan penjelasan bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat. Ayah tidak membantah. Dibukakannya sedikit gerbang sebagai akses keluar. Hanya sekian detik kejadian itu terjadi, sebelum satu teriakan mengagetkan dirinya. "Setan!" teriak seorang wanita yang berasal dari salah satu rumah di komplek. Beberapa warga tampak keluar, pergi menuju ke arah suara. Begitu juga ayah, yang sejenak terlupa akan sosok wanita yang tadi ditemuinya. Suara itu bersumber dari rumah Pak Karim. Istri Pak Karim terkulai pingsan di teras rumah, sementara seorang anak menangis terseduh tepat di sampingnya. Sigap mereka bergegas menolong Bu Karim. Anak mereka yang masih balita juga tidak dapat menjelaskan sebab akibat apa yang terjadi. Malah ayah yang menjadi sasaran pertanyaan, karena Pak Karim ternyata tidak ada di rumah pada saat itu. Belum lagi cerita ayah perihal sosok wanita yang tadi menemui, semakin membuat pertanyaan menyerang ayah malam itu. Semua menjadi heboh. Warga terpaksa harus bangun dari tidur lelapnya. Belum lagi, sosok wanita tersebut sudah tidak ada di pos. Semakin menambah kepanikan akan keberadaan Pak Karim berada. Tak hayal komplek kembali heboh dengan cerita mistis. Terlebih setelah mereka menemukan Pak Karim, ternyata pingsan di salah satu makam TPU yang ada di sebelah komplek. Tepat di jam 3 dini hari, keadaan komplek terasa rame. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita, bahkan anak-anak pun tidak luput mencari informasi mengenai apa yang menimpa Pak Karim dan keluarga. Rumah Pak Karim sesak menampung warga yang silih berganti datang untuk melihat keadaan. Menjelang azan subuh berkumandang, baru kondisi Pak Karim dan istrinya bisa diajak berbicara. Pak Karim menuturkan, tadi ada seorang wanita yang hendak meminta tolong diantarkan pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah, malah menangis, kata Pak Karim menceritakan. Pak Karim sempat meminta wanita itu menunggu karena saat itu ayah pulang dan beliau sendiri di pos. Tapi entah kenapa saya manut. Ya sudah, lagian katanya rumahnya cuma di ujung depan pengkolan. Kalau jalan paling 5 menitan, ucap Pak Karim pada kami. Di tengah perjalanan lah, Pak Karim mulai merasakan keanehan. Tak kala wanita itu bertanya perihal kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Orang tadi nangis, terus ngomong, "Saya takut, Pak. Rumah saya dekat kok di situ." Kok tiba-tiba nanya itu? Aduh, merinding aku, Pak. Seru Pak Karim melanjutkan cerita. Saat itu malah harum bunga melati kental tercium. Tapi Pak Karim tetap menceritakan setahu yang dia dengar.
bahkan sedikit melebih-lebihi hanya untuk bercandaan saja. Hanya saja tak kala Pak Karim mendeskripsikan bentuk kuntilanak itu, sosok wanita itu malah berkata padanya, "Seperti ini dong wajahnya, Pak." Pak Karim terkaku, takut akan apa yang ada di depannya. Teman yang sedari tadi bersamanya merupakan kuntilanak yang sedang menjadi bahan pembicaraan warga. Sosok wanita itu sungguh sangat mengerikan. Setengah wajahnya gosong dengan daging yang menganga penuh dengan belatung. Dan kuntilanak itu pun tertawa. Suara kuntilanak itu yang membuat Pak Karim lari tunggang langgang. "Aku dikejar, Mas. Bajuku sepertinya ditarik-tarik sampai aku jatuh. Wajahnya tepat ada di depan mataku. Nah, tahu-tahu aku pingsan di kuburan lagi," ucap Pak Karim. Beda halnya dengan Pak Karim. Istrinya malah mengaku rumah diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci. "Aku buka pintunya, Pak. Bapaknya mukanya pucat, terus duduk di teras. Ya aku ikut duduk di situ. Aku pijatin, aku ajak ngomong. Tahu-tahu ada orang menangis. Waktu aku lihat yang aku pijat tadi, ternyata sudah jadi kuntilanak. Takut aku, Pak," seru Ibu Karim terbata. Dia merinding mengingat kejadian gila yang baru saja dialaminya. Eksistensi sosok kuntilanak tersebut semakin viral. Seharian setiap rumah hanya membahas perihal hal tersebut. Tidak hanya di komplek kami, bahkan warga di luar komplek pun membicarakan hal yang sama. Banyak pertanyaan. Siapa sosok perempuan yang menjadi demit tersebut? Karena sebelumnya tidak ada horor seperti ini yang terjadi. Singkat cerita, dalam seminggu ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Pasti setiap harinya satu warga ditemukan pingsan di area TPU. Tidak lagi warga komplek, warga di luar komplek pun mendapatkan teror yang sama. Begitu juga aku. Kurang lebih sebulan dari peristiwa terakhir, teror demit bergaun putih itu sedikit menurun. Walau masih ada yang melaporkan kejadian serupa. Malam itu, diriku merasa gerah dan ingin sejenak bersantai sembari menikmati segelas kopi pahit yang baru aku seduh. Sendiri, aku asik menikmati malam, sembari bermain game dari handphone. Kondisi saat itu hanya ada aku, adik, dan ibunda tercinta. Ayahanda kembali berpetualang seiring proyek yang kembali berjalan. Malah kala itu lebih dari 4 bulan ke depan, kami hanya tinggal bertiga di rumah ini. Malam semakin larut dan aku masih asik dengan HP yang tergenggam di tangan. Buat apa takut, pikirku. Orang aku juga berada di rumah sendiri. Kuusir ketakutan dan tidak mengacuhkan kabar miring yang nyatanya aku pun tidak pernah melihat. Tiba-tiba terdengar suara nyaring seperti hempasan pasir yang berjatuhan di lonteng. Aku terdiam. Kulirik ke atas dan suara itu masih terdengar. Lemparan pasir tiba-tiba menghantam wajah. Aku terkaget dan membuat gelas yang ada di sebelahku terjatuh. Kulihat sekilas siapa yang melakukan itu, namun tiada seorang pun di sana. Kupastikan kembali. Aku menilik lantai dan benar adanya ada pasir yang terlempar ke wajahku. Saat itu aku kembali teringat akan sosok kuntilanak itu. Tergesa aku bangun hendak masuk dalam rumah. Tiba-tiba kunci rumah pun tidak ada. Terbuka, aku langsung panik. Dek, Bu, pintunya dikunci ya, teriakku dari luar. Firasat malam itu sungguh sangat tidak mengenakkan. Belum lagi aroma bangkai sangat busuk kembali tercium. Tanganku kembali gemetar, memaksa agar pintu itu dapat terbuka. Heh, terdengar suara yang memanggil. Heh,
Suara itu kembali memanggil. Kutolehkan pandangan menatap ke arah suara. Astagfirullah, ucapku keras. Aku melihat kuntilanak itu bergelantungan di tembok pembatas TPU dan komplek. Wajah itu sama dengan apa yang aku dengar selama ini. Dia tersenyum kepadaku seperti bahagia melihatku ketakutan. Aku tidak memiliki keberanian untuk saling bertatap dengan kuntilanak itu. Tangan ini terus mengguncang pedal pintu. "Dek, Bu, tolong bukain pintu," seruku terus-menerus yang sudah dilimuti rasa takut yang teramat sangat. Dan tawa itu terdengar sangat dekat. Hawa pun tiba-tiba menjadi dingin. Aku terpaku diam memegangi pedal pintu sembari menutup kedua kelopak mata. Tak kala aku rasakan satu tangan memegang pundakku, sembari menggoyangkan jarinya seperti memberikan isyarat untuk menoleh ke belakang. Menoleh ke arahnya. Kubuka sedikit mataku melirik ke arah tangan itu. Tangan yang penuh dengan borok dan luka. Kukunya panjang mengurai berwarna kehitaman. Melihat itu sontak membuatku semakin histeris. Aku berteriak sejadinya, sembari menggedor pintu rumah yang tidak kunjung terbuka. Dan semakin keras aku berteriak, dia pun semakin tertawa kencang. Kekrisisan akan iman membuatku hanya bisa terduduk bersender di pintu itu. Mulut seperti sudah berteriak sekencang-kencangnya, tapi apa daya, hanya kata-kata seperti gerangan yang keluar. Seperti semua kata yang ingin kuucapkan tertahan di rongga tenggorokan. Lama terasa kejadian itu berlalu. Berkali-kali mata tertutup dan kubuka, berharap kuntilanak laknat nan menyeramkan itu segera pergi. Namun tetap saja, sosok demit ini berada tepat di hadapanku dan tidak ada lagi yang lebih horor. Ketika kulihat mulutnya memuntahkan darah dan belatung. Darah dan belatung itu tidak henti bercecer di lantai tepat di mana aku terduduk. Badanku terasa tidak bertulang. Keringat dingin tidak berhenti mengalir di dahi, menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Terasa tangan menepuk kembali pundakku. Kak, kamu kenapa?" teriak ibu dari arah belakang. Alhamdulillah, pintu ini akhirnya terbuka. "Kuntilanak, Bu," seruku. "Hus, ngawur kamu. Ayo masuk, jangan mengada-ada," ucapnya kembali. "Ada, Bu. Aku tidak bohong. Tadi dia pas di depanku," kataku kembali. Aku bangun dari dudukku. Wajahku masih pucat dengan jantung yang berdebar kencang. Kulirik segala penjuru, memastikan kejadian yang baru terjadi benar sosok itu ada atau tidak ada. Ketenangan itu hanya sementara. Ternyata itu belum berakhir. Dia masih menyiapkan satu kado kejutan bagiku. "Iya, kamu tidak bohong. Aku percaya." Terdengar suara lirih tepat di belakang sambil tertawa. "Bukankah tadi ibu di belakang? Kenapa suara itu sangat mengerikan?" Kuputar badan perlahan, dan kembali aku histeris hingga pingsan ketika kuntilanak itu yang ternyata berada di belakang dan pintu itu nyatanya masih tertutup. Kepalaku terasa nyeri. Perlahan aku mencoba melihat sekitar dengan pandang yang masih berkunang. Di mana aku? Ini bukan di rumah, ucapku dalam hati. Jauh aku memandang ke arah depan. Hanya hamparan kosong yang aku dapati. Belum juga seutuhnya roh di dalam raga menyatu. Satu pandanganku tertuju menilik sekelebat bayang putih yang sedari tadi seperti bergerak dengan cepat. Kilasan itu muncul sesekali dan seperti sedang mengarah padaku. Lagi dan lagi. Aroma busuk kembali tercium menyengat di hidung. Aku kembali was-was. Dengan kaki yang terasa linu, tubuhku gemetar.
seakan paham kuntilanak itu masih akan mengganggu. Ketakutanku kian menjadi nyata tatkala suara tangis terdengar berdengung di hening malam. Sayu tangis itu berasal dari seorang wanita yang duduk tidak jauh dari tempatku berdiri, hanya 4 meter jarak di antara kami, yang membuat jantungku kembali berdebar cepat. Pelan langkahku berjalan mundur, sembari tetap mengarah ke sosok wanita itu, karena ku yakin wanita itu pasti sosok kuntilanak yang sedari tadi mempermainkanku. Perlahan langkahku mulai menjauh darinya. Ku atur nafas, mengatur strategi akhir untuk berlari sekencangnya. 1, 2, 3. Ku balikan badan dan mulai berlari. Langkahku langsung terhenti, tubuhku jatuh akibat membentur sesuatu. Aduh, sakit sekali. Langsung aku coba berdiri dan kembali berlari, hanya saja aku tidak mampu, tubuhku bergedik hebat. Bukan karena dia kembali muncul di hadapanku, tetapi karena apa yang tadi membuat diri ini terjungkal. Satu makam ada di sana, dan nisan dari makam itulah yang tadi membuat langkahku tersandung. Mataku tajam menatap nisan membuat aku menyadari siapa sosok kuntilanak yang selama ini mengganggu warga. Batinku berkata, apakah dia sosok wanita penghuni kuburan baru itu? Anissa Cahya binti Legiman. Lisanku membaca tertatih tulisan pada kayu itu. Dengan sisa tenaga dan tubuh yang sangat gemetar, ku balikkan badan menghadap ke arah suara tangis yang tidak henti sedari tadi. Sosok itu tidak lagi dalam posisi duduk. Walau dia masih berada di posisi yang sama, namun penampakannya tidak lagi dalam wujud manusia. Tawanya kembali bergema. Seiring dengan kemunculan wujud aslinya, kuntilanak itu kembali ada di hadapanku, menatap tajam dengan sedikit senyum tipis dari wajahnya yang penuh dengan borok luka. Darah seperti turun dengan cepat. Aku kembali terduduk lemas seperti akan pingsan kembali. Pandanganku mulai kabur. Sekilas kulihat kuntilanak itu sudah berada di depanku. Dia kembali tertawa dengan wajahnya yang sudah menempel di mukaku. Mudah ditebak, aku ditemukan di area pemakaman. Hanya saja lebih gila dari kejadian Kang Udin dan Pak Karim. Tidak lama bagi warga menemukanku ketika ibu mendapati diri ini tidak ada di rumah, dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sigap ibu meminta bantuan warga untuk mencari dan belajar dari kejadian sebelumnya. TPU menjadi tempat pencarian pertama. Di sanalah tubuh ini terbaring di salah satu makam yang ada. Namun hal yang lebih konyol ketika aku terbangun, aku tersadar menjelang maghrib tiba. Dengan kata lain, diri ini hampir seharian tidak sadarkan diri. Tatkala mata terbuka, sudah ada ibu dan ustadz serta beberapa warga yang sedang melantunkan doa kala itu. Dan penjelasan dari ibu selang sehari setelah diriku tersadar. Sedari ditemukan, aku terus mengigau serta demam tinggi. Bukan hanya itu, nama Anissa Cahya binti Legiman acap kali terucap dalam igauanku. Ucap ibuku padaku. Karena igauan itu juga, warga jadi mencari makam terkait dan menghubungi sanak keluarga dari almarhumah. Namun, agak lama pihak keluarga menanggapi keluhan warga tersebut. Mereka tidak dapat menerima perkataan warga bahwa sosok almarhumah gentayangan, bahkan menjadi kuntilanak yang acap kali menebarkan teror. Terus, apakah semua berakhir selang pertemuan itu? Tentu saja tidak. Tidak semudah itu semua berakhir. Kisah teror kuntilanak semakin intens terjadi yang membuat warga kian resah.
Kunti si Cahya penghuni kuburan baru. Begitulah sosok demit itu mendapatkan panggilan dari sekitaran warga TPU termasuk warga komplek tempatku bernaung. Hujan rintik jatuh membasahi tanah. Hari baru saja beranjak menuju malam. Suara azan Isya merdu terdengar. Dari ujung pengkolan, satu kendaraan roda 2 pelan melaju, seorang gadis tampak mengendarainya. Dia terlihat bingung, menilik kanan dan kiri mencoba menemukan rute terbaik menuju rumah sanak saudaranya. Gerimis kala itu membuat warga malas untuk berkeliaran yang pastinya membuat jalanan terasa sepi. Wanita itu tidak tahu harus kemana untuk bertanya, hingga pandangannya menatap sosok seorang wanita yang baru keluar dari area pemakaman. Walau sedikit merasa heran, namun dalam benak si pengendara mungkin dia baru saja menyekar dan berharap sosok wanita itu bisa menuntun dia menuju ke tempat yang dicari. Pelan diarahkannya motor itu melaju hingga menghampiri sosok tersebut. "Permisi mbak, mau tanya, kalau alamat komplek ini di sebelah mana ya?" ucap si pengendara sopan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia terlebih dahulu menatap wajah si pengendara dan memberikan senyum yang malah membuat pengendara wanita itu bergedik. Ada perasaan horor muncul ketika dia melihat sosok wanita itu tersenyum. "Tahu mbak, ini komplek rumah saya. Di situ," balasnya sembari menunjuk ke satu arah. "Boleh saya nebeng sekalian mbak? Hitung-hitung sekalian nganter mbak ke sana. Dekat kok," ucapnya kembali sekaligus meminta kepada pengendara tersebut. Sebenarnya si pengendara sedikit ragu memberikan tumpangan. Tapi karena lagi dan lagi tidak ada pilihan, dan wanita itu mengatakan dia juga tinggal di alamat yang sedang dituju, maka dia memperbolehkan sosok itu turut serta bersamanya. Tidak lama perjalanan itu terjadi. Kurang dari 5 menit, mereka tiba di salah satu rumah megah bertingkat. Sosok wanita yang ditemui si pengendara di TPU meminta turun tepat di rumah megah itu. "Stop mbak, ini rumah saya," ucapnya. "Ayo mbak, masuk dulu," katanya kembali seraya memegang tangan si pengendara. Seperti terkena sihir, motor itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Pengendara wanita itu sangat terpesona melihat kemegahannya, apalagi saat dia masuk ke dalam rumah. Perabotan kelas 1 menghiasi seisi rumah. Si pengendara diajak mengitari rumah hingga langkah mereka terhenti di ruang makan. Tertata meja dengan berbagai makanan mewah. Hanya saja ada hal yang mengganjal. Untuk rumah seluas dan semegah ini tidak ada satu manusia pun yang dijumpai oleh dirinya, selain wanita yang sedari tadi bersamanya. "Kok sepi ya kak? Dari tadi tidak ada orang lain selain kita," ucap pengendara itu kepadanya. "Iya, semenjak kepulanganku beberapa bulan yang lalu, rumah ini selalu sepi," katanya dengan wajah yang sedih. "Maaf kalau kakak tersinggung." "Iya, tidak apa-apa. Kamu belum makan kan? Ayo kita makan dulu. Nanti selesai makan, kamu saya antar ke sana," serunya kembali. Berdua mereka duduk. Si pengendara tampak menahan ludah, menahan keinginan untuk segera bersantap dengan menu yang pastinya nikmat. Pengendara wanita itu seperti tidak dapat menahan diri. Selang diperbolehkan menikmati makanan, dia mulai mencicipi satu persatu menu yang tersaji. Daging, udang, sayur-sayuran. Tangannya dan mulutnya seperti tidak dapat berhenti. Padahal sudah sepiring lebih dia melahap. Sembari santap malam itu, mereka semakin akrab. Banyak pertanyaan yang dilontarkan si pengendara kepada sosok wanita itu. Hingga satu jawaban membuat jantungnya berdetak hebat. "Maaf kak, kalau boleh tahu, sebelum pulang ke sini memang kakak asli mana?" tanyanya. "Sama seperti kamu," jawabnya singkat.
Pengendara itu seketika merasa aneh dan tertawa sedikit. "Ah, kakak bisa saja," katanya belum menyadari. "Iya, aku tidak bohong. Aku sama seperti kamu, manusia," jawabnya kembali. "Kalau dulu manusia, sekarang demit dong kak," jawab pengendara spontan. "Iya, betul," kata wanita itu. Si pengendara sontak terdiam. Makanya terhenti dan dia berkata, "Jangan bercanda kak," tanyanya. Seketika sosok wanita itu berubah menjadi kuntilanak dengan penampilan yang sungguh sangat mengerikan dan tertawanya yang sangat menakutkan. Rumah mewah itu sirna, berganti menjadi area pemakaman. Begitu juga dengan makanan yang ada di tangan si pengendara. Didapati daging nikmat yang ada di tangannya berubah menjadi tanah yang dipenuhi belatung dan cacing. Pengendara itu langsung memuntahkan makanan yang sudah sempat dimakan, mengetahui apa yang barusan dia makan. Wajahnya pucat, dengan tubuh yang sudah tidak dapat dia gerakkan, mulutnya seakan terkunci. Seketika itu juga si pengendara pingsan, seiring dengan kuntilanak cahaya yang berada tepat di wajahnya. Ibuku juga mengatakan, menurut penuturan Bu Indah, sosok si pengendara sempat terbangun dan mendapati diri berhadapan dengan kuntilanak pada ruangan yang hanya berukuran 2 meter, seperti berdua dalam satu lahat. Ucapnya, aku bergedik. Ternyata apa yang kualami tidak sehoror kejadian itu. Namun, peristiwa akhir itu membawa kabar baik di akhir kisah teror Cahya si penghuni kubur baru. Walau sedikit tidak manusiawi, warga kekeh akan membongkar makam itu bila tidak ada kejelasan dari sanak keluarganya. Yang akhirnya, sanak saudara almarhumah mengalah dan memugar makam tersebut guna dipindahkan ke tempat lain. Saat prosesi pemugaran, dari mulut warga pecinta gibah, banyak yang mengatakan kondisi mayat sungguh sangat mengenaskan dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Jangankan warga yang melihat, malah dari personil keluarga dan pekerja yang membantu saat itu, banyak yang tidak dapat menahan diri hingga muntah di sekitaran makam Cahya. Entahlah, cukup Tuhanlah yang maha mengetahui dan maha mengampuni. Walau rumor itu terus menjadi cerita asupan keseharian, setidaknya semenjak pemugaran makam Cahya, sosok kuntilanak itu pun tidak pernah lagi meneror warga. Semoga Cahya tenang di alam barunya, dan tidak ada lagi teror dari kuntilanak Cahya si penghuni makam baru. Puspo Arum, sepenggal kisah kuntilanak dalam keris. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @lelirosida akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Semoga segala kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kalian. Tanpa berlama-lama lagi, silakan langsung menyimak, mendengarkan ceritanya sampai akhir, dan tetap jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana, bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Hari ini, saat senja menampakkan keindahan warnanya, gabungan indah antara oranye dan kelabunya awan, menjadi saksi pernyataan kisah cintaku dengan Mas Dharma. Diiringi dingin angin
angin semilir pegunungan Kani menambah kesan dramatis peristiwa ini. Kami dalam perjalanan pulang dari pesarian Gunung Kani. Di dalam mobil sport putih, aku duduk di kursi depan sebelah kemudi, menopang daguku memandang keindahan kota Madang. Hijab unguku berkibar mengalun-alun seiring hembusan angin menerpa wajahku yang hitam manis. Kaca jendela mobil sengaja kubuka untuk menikmati udara alami, udara yang tidak pernah kutemukan di tempat tinggalku, kota Sidoarjo. "Bagaimana, Fit?" tanya Mas Dharma sembari terus mengemudi. "Gimana apanya?" tanyaku berbalik. "Mau melanjutkan tidak?" tanyanya lagi. Kupalingkan wajahku memandang wajahnya, lalu mengendikkan bahu. "Melanjutkan kisah kita, Fitri. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu." Aku terperangah, kaget dan tidak percaya. Selama ini kami hanya berteman, tidak lebih. Hubungan kami terbatas seperti kakak adik. Tiba-tiba ia melantunkan kalimat yang membuatku tersipu malu. Sebab sebenarnya aku pun menyimpan rasa yang sama untuknya. "Kamu bilang sama orang tuamu ya?" Aku tergelak. Secepat ini dia mantap menembakku. "Kok pede bener kamu, Mas? Memangnya aku mau? Aku sudah tahu perasaanmu padaku, Fitri. Jadi aku pede. Aku ini lelaki pemalu yang tidak akan menyatakan cinta bila tidak yakin akan diterima." Pandangannya begitu teduh. Kutatap mata itu dalam-dalam, kutemukan cinta itu di sana. Ia terus tersenyum sambil tetap berkonsentrasi di balik kemudi. "Baiklah, Mas, aku tunggu janjimu 3 hari lagi," ujarku lugas. Ia terlihat mempesona hari ini. Rambutnya yang ikal dikuncir ke atas menambah maskulin penampilannya, menampakkan jidatnya yang putih bersih. Hatiku bergetar hebat, mengingat pernyataan cintanya barusan. Tidak sabar rasanya menanti 3 hari lagi. Aku melirik tas selempang di sebelahnya yang hampir jatuh. Tas itu sedikit terbuka, menampakkan sebilah keris kecil di sana. Aku tertarik dan bertanya, "Mas, di dalam tasmu itu keris ya?" "Iya, Fit, itu keris Puspawarum, peninggalan kakekku. Sengaja diberikan padaku untuk perlindungan." Aku mengangguk mengerti. Segera ia mengambilnya dari dalam tas dan menunjukkannya padaku. Besarnya hanya sepanjang telapak tangan. Warangkannya indah, terbalut ukiran gambar naga yang memikat. "Boleh aku memegangnya, Mas?" Ia mengangguk dan tersenyum. Kuambil pelan keris itu dari telapak Mas Dharma. Jantungku berdegup kencang saat keris itu sudah ada di tanganku. Tiba-tiba darahku berdesir memanas. Kepalaku terasa berat dan ngilu. Refleks ku buang keris itu ke tubuh Mas Dharma. Ia kaget. Mobil sedikit oleng. Saat itu juga kulihat sekelebat bayangan melintas di depan mobil dan aku menjerit. Dengan sigap, Mas Dharma mengerim mendadak. Tubuh kami sedikit terpental, untung sabuk pengaman menolong kami. "Kamu tidak apa-apa, Fit?" tanya Mas Dharma khawatir. Aku menggeleng, celingukan mencari-cari bayangan di depan tadi. Cari apa? Aku hanya menggeleng untuk berbohong. Selanjutnya, dengan hati-hati kami meneruskan perjalanan. Aku mulai cemas. Mengingat kejadian tadi, kulirik keris yang sudah ditaruh Mas Dharma di atas dashboard mobil. Aku bergidik ngeri. "Mas, keris itu biasanya ada isinya kan?" tanyaku ingin tahu. "Tidak semua sih, Fit. Kalau aku sih nganggap ini cuma sebagai gaman, senjata, tidak lebih."
Terlepas ada tidaknya isi di dalamnya, aku juga tidak pernah tahu. Aku tersenyum kecut memandangnya. Karena tidak bisa dipungkiri, aku mulai merasa risih menatap keris itu. "Sudah, gak usah dipikirin," ucapnya seraya mengelus mesra tanganku. Hari mulai berganti malam. 3 jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumahku. Segera ku beranjak turun dan berpamit padanya. Tidak kuizinkan dia menemaniku masuk, karena aku sudah lelah dan ingin istirahat. Mobil berputar arah. Saat ia melambaikan tangan di depanku, aku tercekat melihat penampakan sesosok makhluk berpakaian putih dan rambut panjang duduk di sebelah Mas Dharma, di kursi yang tadi aku tempati. Jantungku terasa berhenti berdetak membiarkan mobil itu melaju jauh meninggalkanku. Apa aku tidak salah lihat? Aku terhenyak kaget saat mendengar suara ibu memanggilku. "Fitri, kamu ngapain melamun di situ?" ujar ibu di depan pintu rumah. Aku segera tersadar dan berbalik. Iya bu." Segera aku berlari kecil masuk ke dalam rumah. Malam ini aku begitu gelisah, membolak-balikan badan di atas kasur berkali-kali, memandangi ruangan berukuran 3x3 ini. Aku begitu khawatir, cemas, dan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak bisa kuhubungi Mas Dharma, karena di perjalanan pulang tadi kami sudah berjanji untuk tidak saling menghubungi sampai 3 hari. Dan nantinya kita akan bertemu di acara lamarannya padaku. Aku tidak mau mengingkari janji ini dan berharap semua akan indah pada waktunya. Tubuhku mulai lelah. Mata pun terasa berat, perlahan netra ini mulai terpejam. Saat mata ini sudah benar-benar lelap, saat itu pula kurasakan angin dingin menerpaku. Seketika aku buka paksa mataku. Tubuhku kaku, seperti mematung menatap lekat-lekat pemandangan mengerikan di atasku. Tubuh kami hanya berjarak 5 cm. Ia menyeringai, menampakkan mulutnya yang lebar penuh cairan kental dan busuk. Ia menggeliat-liat seirama dengan degupan jantungku yang kian cepat. Aku melirikkan pandanganku ke atas dan ke bawah. Astaga, ini sosok kuntilanak. Rambutnya yang panjang menutupi tubuhku, membelitnya membuat penampakan ini kian jelas. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya menguar tajam, hingga membuat perutku terasa mual. Rasa takut ini tertahan meluruhkan keringat dingin, mengucur ke seluruh tubuhku. Sekuat mungkin aku berusaha bersuara, namun gagal. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun aku tidak mampu. Sekilas aku mengidarkan pandang menuju pintu berharap seseorang menemukanku. Aku hampir pasrah beberapa detik, hingga aku ingat bahwa aku masih punya Tuhan. Tidak hentinya hati ini merapal menyebut asmanya. Dan tiba-tiba suara daun pintu yang terbuka. "Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar rintihanku." Ibu menemukanku yang terbujur kaku, hanya bisa melirikkan mata ke kiri dan ke kanan. Bibirku bergetar mencoba memberitahu, namun nihil. Sosok itu tidak lagi berada di atasku, namun tubuh ini masih terasa terbelit. Bagi bayi yang dibedong, aku tidak mampu bergerak. "Dok, kamu ini kenapa?" tanyanya cemas. Ia memandang tubuhku yang kaku, lantas
meraba-raba sepenuhnya mencari tahu apa yang membuatku sedemikian rupa. Aku hanya bisa menitikkan air mata sambil berusaha menggerakkan bibir yang hanya bisa membuka dan menutup tanpa suara. "Duk, Fitri, ya Tuhan." Secepatnya ibu keluar rumah mencari pertolongan. Memang kami hanya tinggal berdua. Ayahku sudah meninggal ketika aku kecil, hingga aku tidak mempunyai saudara. Selang beberapa detik, para tetangga mulai berhamburan masuk ke kamar, terheran mereka melihat keadaanku. Ada yang menatapku dengan pandangan iba, ada yang hanya terus merapal istighfar tanpa henti, ada pula yang mengelus-elus ibuku turut berduka. "Cepat, bawa ke rumah sakit saja Bu Ida. Mungkin Fitri kena stroke. Zaman sekarang, penyakit memang tidak pandang umur," saran seorang wanita parubaya tetangga depan rumahku. Semua mengangguk dan percaya. Ibu hanya bisa pasrah. Segera mereka menyiapkan mobil milik Pak Yusuf, tetangga kami yang kaya. 4 orang lelaki bersiap mengangkatku dari atas pembaringan. Mereka sudah ambil posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga mereka merintih kesulitan. Keempatnya saling pandang tidak percaya. Tubuh yang hanya berbobot 47 kg ini terasa ratusan kilo. Tidak ada yang sanggup mengangkat jasad ini meski hanya sesenti sekalipun. Berulang kali mereka mencoba tetap tidak berhasil, hingga membuat nafas saling memburu. Mereka akhirnya menyerah, menyatakan tidak sanggup. Ibu semakin meraung-raung dalam tangisnya. Kulihat para tetangga ikut larut dalam sedih. "Sabar Bu Ida," kata itu yang berulang kali ku dengar. Semua hanya bisa menatapku dan ibu bergantian, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tidak masuk akal. Karena terlalu lama Pak Yusuf yang sudah menunggu di depan mencari tahu apa yang terjadi. Awalnya ia tidak percaya, tapi setelah mencoba kembali untuk menarikku bersama beberapa lelaki, ia pun percaya. "Bu Ida, sepertinya penyakit yang dialami Fitri bukan penyakit medis. Ini tidak wajar. Sebaiknya ibu cari orang pintar," usul Pak Yusuf. Warga lainnya terlihat bergerumun saling pandang. Aku hanya bisa menatap mereka lewat lirikan mataku tanpa bisa bergerak sedikit pun. "Apa ada yang punya kenalan di sini? Mohon bantuannya Pak, Bu," pinta ibu memelas. Pak Yusuf segera merogoh sakunya dan mengambil ponsel. Kulihat ia mensekrol benda pipih itu beberapa kali, hingga ia terlihat menarik nafas lega seperti menemukan sesuatu, lalu menunjukkannya pada ibuku. "Alhamdulillah Bu, ini saya masih menyimpan nomor Abah Anwar. Beliau dulu pernah menolong istri saya saat kerasukan." Ibu terlihat sumringah penuh harap. "Tolong dihubungi ya Pak." Pak Yusuf mengangguk dan segera menempelkan ponselnya pada telinga. Suasana terlihat tegang. Para ibu masih setia mendampingi ibuku. Ada yang mengusap-usap punggungnya, tangannya, bahunya. Ada pula yang rela selonjoran memijat-mijat kakinya. Sedangkan para lelaki menatap Pak Yusuf menunggu kepastian yang tidak tentu. "Bu Ida, maaf sekali kalau malam ini dan besok beliau belum bisa. Lusa baru ada waktu. Apa ibu mau menunggu?" Ibu menatapku penuh hibah, seakan bertanya apa aku bisa bertahan sampai lusa. Namun apa boleh buat, tidak ada pilihan. Beliau pun mengangguk mengiyakan. Satu persatu warga mulai meninggalkan kami dengan ucapan sabar dan tegar. Air mata ibu terus mengucur.
Ia hanya bisa mengangguk tanpa membalas kata. Malam ini, ibu tidur di sampingku. Tidak hentinya ia meluruhkan tangis sambil terus mengusap-usap wajahku. Sholawat, kalimat thayyibah, ayat-ayat suci Al-Quran tidak luput ia lantunkan. Hingga aku lihat ia tertidur dengan isakan yang mulai melemah. Sesaat, kurasakan hening. Bahkan suara binatang malam yang biasanya menggema tidak lagi kudengar. Seketika bulu kuduk ini meremang. Saat itu pula, dari bawah kasur perlahan wujud kuntilanak itu menampakkan sosoknya. Bibirku bergetar tidak karuan. Ingin kupanggil ibu di sampingku yang terlelap, tapi tidak bisa. Kurasakan rambut panjangnya kian membelit sakit. Wajahku memerah. Otot-otot seperti memaksa untuk keluar. Punggungku terasa diperas hingga membuatku menggelinjang ke atas. Hatiku menyeruakkan teriakan hebat tetapi tidak dengan bibirku. Kuntilanak itu semakin menyeringai puas. Ya Tuhan, apa aku akan mati? Seketika jasad ini tersentak keras, seperti dihembaskan begitu saja membuat ranjangku bergetar hebat. Ibu tersentak terbangun dengan segala keheranan. Ada apa, Nduk? Ia terduduk lalu mengedarkan pandangannya menelisik. Ia menatapku sembari beristighfar. Sabar ya, Nduk. Ia memelukku dengan tangisan lirihnya. Tak lupa bacaan-bacaan mengagungkan Tuhan terus ia lontarkan hingga mata ini mulai terpejam. Hari kedua, ibu masih setia mendampingiku dengan telaten ia menyuapiku meski harus kumuntahkan kembali. Tanpa rasa jijik, ia membersihkan pula kotoran dan kencingku yang tidak dapat kutahan. Hanya air mata yang bisa kucurahkan untuk mengungkapkan perasaanku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Hilir mudik para tetangga bergantian menengok banyak sekali makanan yang terkumpul di atas meja riasku. Ya, ibu yang harusnya bekerja sebagai buruh pabrik rela meninggalkan aktivitasnya untuk merawatku. Beruntung kami dikelilingi tetangga yang baik hati. Bahkan ada yang memberikan salam tempel berupa uang untuk kami. Seharian ibu hanya mengaji dan menangis. Hatiku luluh melihat kasih sayangnya yang besar kepada aku. Ingin rasanya memeluk, tapi apa daya. Tak sabar rasanya menanti hari esok menunggu Abah Anwar menyelesaikan semua ini. Hari ketiga, pagi ini juga deru mobil kudengar terhenti di depan rumah. Untung ibu baru selesai menyekahku, mengganti bajuku yang sudah pesing. Terdengar suara Pak Yusuf memanggil nama ibu. Segera ibu beranjak menuju panggilan suara. Tak lama ibu masuk kembali beserta dua orang lelaki, Pak Yusuf dan kuduga yang satunya adalah Abah Anwar. Melihat dari pakaiannya yang serba putih dengan peci hitam melingkari kepalanya. Saat melihatku seketika ia beristighfar kaget, seperti sudah mengerti apa yang kualami. Perlahan ia mendekat duduk di pojok ranjangku memandangku lekat, lantas memegang kakiku. Namanya siapa? Terbata-bata mulutku berusaha menjawab namun hanya bisa mengatup tanpa bersuara. Fitri, Bah, Fitri Adriana, ibu menjawab. Bukan anakmu, Bu. Abah tersenyum lalu memencet keras jempol kakiku. Tubuhku meliuk-liuk kesakitan. Mulutku terenganga. Abah semakin memperkeras rapalannya membuat suhu tubuhku kian panas. Saat itu pula, kuntilanak itu sudah berada di atasku memelukku erat. Aku menggeleng-geleng tidak karuan.
berharap sosok itu melepaskanku. Ingin rasanya ku ucap tolong sekuat tenaga kepada Abah. Bisakah ia melihat pemandangan ini? Akankah ia melepaskanku dari jeratan mengerikan ini? Sesaat ku rasakan pandangan yang mulai memudar, tubuhku melemah, aku pingsan. Saat tersadar, kutemukan diriku yang masih kaku mencoba bergerak namun sulit. Tidak berhasilkah Abah? Kulirik Abah Anwar yang masih berada di ujung ranjangku. Mulutnya terlihat bercakap, di sampingnya Pak Yusuf berdiri dengan pandangan lurus yang sama dengan Abah. Kuikuti arah pandangnya yang bermuara pada ibu. Kulirik ibu yang terisak di sana. Ya Tuhan, sia-siakah jalan ini? Samar ku dengar penuturan Abah bahwa kuntilanak yang menggangguku ingin aku mati secara perlahan. Ia tidak ingin seketika menerkamku, karena baginya lebih asik menikmatiku tersiksa. Bah, apa tidak ada cara lain? Tanya ibu di sela isakannya. Ada Bu, yang punya yang bisa ngusir. Abah tahu siapa yang punya? Tanya ibu menelisik. Abah Anwar terlihat menggeleng. Ibu menunduk, kulihat butiran air mata merembes di ujung matanya. Pak Yusuf mendekati ibu dan mengelus punggungnya. Kita sudah berusaha Bu, insya Allah nanti ada jalan lain. Setelahnya keduanya berpamitan pergi. Hari keempat. Ini berarti hari ketiga setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Dharma. Astaga, aku sampai lupa memberitahu ibuku bahwa hari ini Mas Dharma akan melamarku. Aku menangis, meratapi diriku, bagaimana bila Mas Dharma melihatku dengan keadaan seperti ini? Akankah tetap ada cinta untukku? Bisakah ia menerimaku? Rentetan pertanyaan terus muncul dalam benakku. Aku terisak, menghela nafas pendek-pendek. Tergesa ibu menghampiriku, menatapku penuh kesedihan. Ia mencium keningku dalam-dalam. Semakin deras linangan air mata ini tidak tertahan. Kami larut dalam kesedihan tidak berujung. Assalamualaikum. Ya Tuhan, itu suara Mas Dharma. Hatiku semakin tertekan. Aku malu dengan kondisiku, aku bahkan tidak bisa melihat sekacau apa penampilanku. Andai bisa, aku meminta pada ibu, ku ingin tampil cantik di depan Mas Dharma, tidak dengan piyama lusuh ini. Waalaikumsalam, jawab ibu sembari beranjak meninggalkanku. Saat membuka pintu rumah, ibu terkejut melihat Mas Dharma dan rombongannya dengan membawa beberapa seserahan. Mas Dharma pun bingung melihat penampilan ibu yang terlihat linglung. Fitri ada Bu. Ibu mengangguk, tapi meringis mencoba menahan tangis. Monggo, masuk, kata ibu dengan suara serak yang berat. Keluarga Mas Dharma saling pandang penuh heran dan mengikuti langkah ibu ke kamarku. Saat di depan pintu, Mas Dharma segera menghambur masuk. Ia memandangku detail dari ujung kaki hingga kepala. Ia mengernyit. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak percaya. 3 hari yang lalu aku masih sehat dan cantik. Tiba-tiba hari ini tubuhku kering, kurus, hingga menonjolkan lengkungan di setiap sudutnya. Kamu kenapa, Fit? Ia berlutut di sampingku, menatapku penuh haru. Kulihat ayahnya ikut masuk melihatku iba. Saya juga tidak tahu, Nak Dharma. Setelah pulang sama kamu malam itu, Fitri sudah seperti ini. Saya sudah coba mau membawanya ke rumah sakit, tapi tidak bisa. Tubuhnya tidak bisa diangkat meski dengan 5 orang lelaki sekalipun. Kemarin juga saya hubungi orang pintar,
Tapi tetap tidak ada hasil. Tutur ibu menjelaskan. "Kenapa kamu tidak menghubungiku, Fitri?" Ia mulai menangis. "Begitupun aku," kata Abah Anwar. "Ada kuntilanak yang mengganggunya. Ia hanya bisa diusir oleh pemiliknya." "Kuntilanak?" tanya ayahnya Mas Dharma heran. Ibu mengangguk. "Jangan-jangan keris itu, Dharma," katanya melanjutkan. "Kenapa ya? Maksud ayah keris Puspoarum?" Ayahnya terlihat mengangguk. "Malam itu Fitri memang sempat memegangnya." Ayahnya terlihat kaget. "Kita harus cepat-cepat membawa Fitri ke kakek. Hanya dia yang bisa menyelamatkan." Kami semua terheran. Apa maksud ayah Mas Dharma? Apa kuntilanak itu punya kakeknya? "Tidak mungkin bisa, Pak. Bagaimana cara membawa Fitri? Kemarin sudah dicoba. Bagaimana kalau kakeknya Dharma saja yang kesini?" pinta ibuku. "Maaf, Bu, kakeknya Dharma juga sedang sakit. Sudah 2 tahun ini beliau hanya jadi kembang bayang di atas kasur." Ibu pun mengangguk mengerti. "Terus bagaimana cara mengangkat Fitri dari sini, Pak?" "Saya yakin Dharma pasti bisa melakukannya. Coba saja, Nak," kata ayah Mas Dharma. Benar saja. Dalam 1 kali hentakan dengan entengnya, Mas Dharma membopongku keluar kamar, menuju mobil di depan rumah. Beberapa tetangga yang melihat keheranan menyaksikan pemandangan ini sungguh ajaib. Tanpa menunggu lagi, Mas Dharma berpamit pada beberapa orang keluarga yang sudah diajaknya untuk melamarku. Beberapa tetangga pun mendoakan yang terbaik untuk kami. Aku begitu terharu, apalagi ibu. Beliau terlihat menangis mendoakan keselamatanku. 2 jam perjalanan penuh hening dan tegang kami lalui hingga akhirnya kami sampai di suatu tempat yang kuduga rumah kakeknya Mas Dharma. Halamannya luas dengan banyak pohon besar di dalamnya. Saat turun, karena Mas Dharma terlihat kesulitan, ayah Mas Dharma mencoba membantu menarik kakiku. Sungguh mustahil dan benar apa kata ibuku. Ayah Mas Dharma bahkan tidak kuasa untuk mengangkat ujung kakiku. Ia meringis dan menggeleng. Meski dengan susah payah, hanya Mas Dharma yang bisa mengeluarkanku dari mobil ini. Aku hanya bisa melirikkan mata untuk menghindarkan pandang. Rumahnya berbentuk joglo dengan banyak sekali patung-patung seram di depannya. Sungguh wingit dan aneh. Dengan cekatan, ayah Mas Dharma membuka pintu rumah untuk kami. Di sana kami menemukan seorang lelaki yang kuduga pembantu di rumah ini. Ia menuntun kami hingga sampailah kami di suatu ruangan yang pengap. Ayah Mas Dharma menyingkap kelambu yang di sana sudah terbujur seorang kakek tua di atas ranjang besi. Ia tersenyum melihat kedatangan kami. Namun seketika garis bibirnya turun tatkala menatapku. "Tidurkan di sini, Le," katanya sembari menggeserkan badannya memberi ruang. Perlahan Mas Dharma membaringkanku di sisi kakek. Kulihat tidak ada yang menjelaskan apa-apa pada kakek, seperti membiarkan sang kakek menebak dengan sendirinya. Mas Dharma dan ayahnya hanya berdiri di depan ranjang ini menanti kakeknya melakukan sesuatu. "Aku tahu kamu cemburu, tapi ya jangan sampai mencelakai seperti ini, Tonduk. Gadis ini tidak salah apa-apa," kata kakek itu seketika. Aku yakin dia tidak bicara denganku. "Maksudnya piye, Mbah?" pungkas Mas Dharma sedikit emosi. "Ya ini
Puspo Arum, kuntilanak yang ada dalam kerismu. Dia cemburu sama gadis ini. Memangnya kamu habis ngapain? 3 hari yang lalu aku menyatakan cinta pada Fitri, dan setelahnya Fitri memang sempat memegang keris ini, Mbah. Oh, pantas saja, kata kakek sembari manggut-manggut. Apa ayah bisa mengusirnya? Tanya ayahnya Mas Dharma. Di sebelahku kakek tetap terbaring sambil tersenyum. Sebenarnya dulu memang aku yang menginginkannya, mengisi keris itu. Aku ingin semua orang segan padaku. Kujalani puasa mutih selama 40 hari, lalu bertapa di tempat-tempat wingit, dan akhirnya aku bisa mendapatkannya secara sukarela. Tapi tanpa ku ketahui, dia malah jatuh cinta padaku. Ia berhenti sejenak mengatur nafas lalu berdam-dam. Sampai akhirnya tubuh kakek yang tua sudah tidak kuat lagi. Dan 2 tahun yang lalu aku menyerahkannya pada Dharma, berharap ia menggantikan posisi kakek dengan jiwa mudanya. Kulihat Mas Dharma mengusap wajahnya dengan tangan kanan seperti menahan emosi. Jelas saja dia hanya mau dipopong sama Dharma. Ternyata ini masalahnya, kata ayah Mas Dharma. Jadi ayah juga tahu kalau keris itu ada isinya? Beliau mengangguk. Ayah hanya sekedar tahu, tapi kakek tidak pernah memberi penjelasan seperti ini. Sekarang, apa ayah bisa mengusirnya dari Fitri? Tanya ayahnya Mas Dharma. Kulirik kakek yang tersenyum lalu mengelus tanganku. Ambil keris itu, buka dari warangkanya, dan taruh di atas meja. Dengan sigap, Mas Dharma mengeluarkan keris itu dari dalam tasnya dan dengan hati-hati membuka lalu meletakkannya di atas meja samping ranjang besi itu. Kakek masih mengusap tanganku. Dok, Puspo Arum, apa kamu lupa sama aku? Mari kita mulai lagi kisah kita dari sini. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Angin dingin seketika menerpa kami. Kurasakan meja di sebelahku bergetar-getar. Di sana kutemukan keris itu berdiri dengan sendirinya. Kami bertiga kaget, tapi tetap diam membiarkan semuanya terjadi. Tiba-tiba tubuhku memanas. Aku menggeliat-liat layaknya cacing kepanasan. Sontak aku mengejang melihat kuntilanak itu keluar dari bawah tubuhku. Ranjang mulai berderit-derit seiring gerakan tubuhku. Aku tidak bisa berteriak. Mulutku menganga menyaksikan penampakan mengerikan ini. Taringnya panjang, wajahnya penuh borok dan nanah, bau anyir menyeruak memenuhi ruangan. Perlahan, jeratan rambutnya terlepas dari tubuhku. Ia tersenyum nyengir menampakkan mulutnya yang penuh cairan dan belatung. Benar-benar memuakan, membuat perutku seperti teradu-adu ingin muntah. Kulirik Mas Dharma dan ayahnya. Mereka terlihat bergidik ngeri menyaksikan aku seperti ini. Tidak bisakah mereka melihat kuntilanak ini? Tak hentinya kakek mengelus tanganku hingga sampai di jeratan rambut terakhir. Kulihat kuntilanak itu menerkam tubuh kakek. Kakek, sontak aku terduduk dan bisa mengeluarkan suara. Kakek mencengkram erat tanganku yang tadi dielusnya. Ia sedikit mengejang, lalu diam. Aku menoleh ke belakang melihat keris itu terbaring kembali. Mas Dharma dan ayahnya segera menghambur mendekati kakek. Mereka menangis histeris melihat kakek yang sudah kaku tidak bernafas. Kami tidak menyangka
Kakek mau menyerahkan nyawanya demi aku. Di sampingku, Mas Dharma menangis terseduh. Begitupun ayahnya yang duduk di pojok ranjang memeluk kaki kakek dengan tangisan yang menyayat hati. Setelah memberitahu semua keluarga, satu persatu keluarganya datang memenuhi rumah kakek. Kulihat ibu juga hadir bersama rombongan keluarga Mas Dharma yang tadi diajaknya ke rumah. Saat melihatku, ia berlari memelukku sambil menangis. Tak menyangka aku sudah normal seperti sedia kala. "Bu, kakek sudah mengorbankan nyawanya demi aku. Aku benar-benar tidak menyangka," kataku di sela isakanku. "Iya, Nduk, kita harus benar-benar berterima kasih pada keluarga Dharma." Ayah Mas Dharma tiba-tiba datang menengahi kami. "Fitri, kami sekeluarga sudah sepakat akan menikahkan kalian berdua sekarang juga di depan jasad kakek. Mohon jangan menolak," pintanya memelas. Aku dan ibu mengangguk bersamaan. Tak mungkin kami menolak melihat pengorbanan kakek padaku. Seorang wanita parubaya menghampiriku dan mengajakku masuk ke dalam kamar. Ibu mengekor di belakangku. Di sana, beliau mengganti baju piyamaku dengan gamis yang cantik berwarna pink salem. Lantas sedikit mempoles wajahku. Ia menyuruhku memakai hijab khimar panjang yang warnanya senada dengan gamis. Setelahnya, kami dituntun ke ruang tamu di mana jasad kakek disemayamkan. Tepat di depan kakek yang terbaring, aku dan Mas Dharma duduk di depan ayahnya dan seorang lelaki. Mungkin beliau seorang mudin atau ustadz yang akan membimbing kami melangsungkan akad nikah. Mas Dharma menjabat erat tangan ayahnya mantap dengan bimbingan sang mudin. Mas Dharma mengucapkan ikrar suci tanpa celah.